Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku yang ibu sayangi dan selalu ibu banggakan. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah baik-baik saja atau mungkin ada yang lagi galau? Ibu harap kalian sehat-sehat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imunitas tubuh, banyak makan buah, sayur. Kurang-kurangin lah beli seblak yang kayak gitunya ya. Pokoknya di masa pandemik ini kita harus ekstra menjaga tubuh kita untuk tetap fit gitu. Apalagi kalian bentar lagi mau UAS gitu. Ibu harap meskipun sistem pembelajaran kita daring, kalian jangan sampai turun semangat belajar gitu. Apalagi kalian itu mau naik ke kelas 9. Nah, kelas 9 itu semakin sibuk anak-anak gitu. Jadi, ayo dari sekarang bangun lagi semangat belajarnya ya. Terus jangan lupa absen di link yang udah ibu kasih di grup, karena minggu kemarin juga masih ada yang lupa itu absen di grup. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Kita mengulas sedikit, pada minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan apa itu dinasti Umayyah dan siapa yang mendirikannya. Ada yang masih ingat nggak siapa yang mendirikan dinasti Umayyah? Ya benar, Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah khalifah pertama juga sekaligus yang mendirikan dinasti Umayyah. Dan dinasti Umayyah itu ada dua periode ya yang harus kalian ingat. Yang pertama itu di Damaskus pada tahun 660 sampai 750 Masehi, dan yang keduanya di Andalusia itu pada tahun 756 dan juga 756 sampai 1031 Masehi. Jadi ada dua periode ya. Kemudian juga kalau kita berbicara tentang dinasti Umayyah, kita pasti akan menemukan atau mengetahui khalifah-khalifah yang berjaya gitu, yang membawa dinasti Umayyah kepada masa keemasannya, seperti Tariq bin Ziyad. Beliau itu adalah khalifah yang berhasil menaklukkan Spanyol gitu. Yang kita ketahui bahwa negara-negara lain di Eropa Timur ataupun Eropa Tengah, Eropa Utara itu berhasil ditaklukkan oleh dinasti Umayyah. Namun ada satu negara yang sulit ditaklukkan oleh dinasti Umayyah, itu Spanyol, dan Khalifah Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkannya. Kemudian juga ada Umar bin Abdul Aziz, kemudian juga ada Abdul Malik bin Marwan dan Walid bin Abdul Malik. Itu adalah sedikit daripada khalifah yang membangun dinasti Umayyah menjadi negara terkuat pada waktu itu. Dan pencapaian dinasti Umayyah itu tidak hanya pada invasinya saja, tetapi mereka juga ya pada saat itu meningkatkan pembangunan seperti membangun gedung, jalan, kemudian juga rumah sakit dan masjid-masjid gitu. Nah, kemudian bagaimana gitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada zaman dinasti Umayyah? Nah, ada beberapa ilmu pengetahuan gitu seperti ilmu agama yang pada waktu itu inisiatif daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengadakan proses pembukuan hadis, karena waktu itu hadis tidak dibukukan gitu. Jadi tidak dikelompokkan gitu, ini termasuk hadis apa tidak dikelompokkan. Namun pada pemerintahan beliau Umar bin Abdul Aziz ini terjadinya proses pembukaan hadis, sehingga pada saat itu hadis mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kemudian juga ada ilmu sejarah dan geografi. Nah, pada waktu itu ilmu sejarah dan geografi itu tidak terlalu digandrung-gandrungkan gitu di universitas pada waktu itu. Namun pada masa pemerintahan Ubaid ibnu Syariah, nah banyak ahli sejarah yang menuliskan sejarah gitu menjadi sebuah buku, sehingga dapat menjadi mata kuliah mungkin ya pada waktu itu. Nah, kemudian juga ada ilmu bahasa. Nah, ilmu bahasa ini yang kita ketahui kan pada waktu itu sudah banyak sekali universitas-universitas di zaman dinasti Umayyah yang terkenal gitu ya kepada orang-orang barat, sehingga orang-orang barat banyak yang datang untuk belajar di Damaskus mungkin ya waktu itu dan di Andalusia. Nah, ilmu bahasa ini berkembang dengan cara salah satunya penerjemahan buku-buku bahasa Arab gitu. Jadi pada pemerintahan dinasti Umayyah banyak sekali buku-buku bahasa asing yang diterjemahkan menjadi bahasa Arab, dan juga sebaliknya buku-buku bahasa Arab banyak juga yang diterjemahkan menjadi bahasa-bahasa asing. Karena mungkin mahasiswa-mahasiswi di sana itu tidak hanya dari orang-orang Arab dan juga tidak hanya dari orang-orang Barat. Jadi penyesuaian gitu. Kemudian ada ilmu filsafat. Nah, pada waktu itu kita tahu bahwa ilmu filsafat itu dipandang sebagai ilmu yang datang dari para kaum orientalis barat gitu, sehingga tidak terlalu diperhatikan ya gitu. Nah, namun pada dinasti Umayyah ini dibangkitkan kembali lah ilmu filsafat dengan cara banyak orang-orang yang belajar gitu tentang filsafat, dan sehingga bermunculanlah ahli-ahli filsafat. Nah, jadi di Damaskus itu sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuannya meliputi ilmu agama, ilmu sejarah dan geografi, ilmu bahasa, dan ilmu filsafat. Nah, kemudian pada periode kedua di Cordoba, sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar, nanti kita bahas di akhir ya, atau nanti kita bahas di grup. Nah, lanjut saja. Periode kedua itu pada tahun 756 sampai 1031 terjadi di Cordoba, Andalusia. Nah, Cordoba itu menjadi pusat berkembangnya ilmu pengetahuan seperti
pada masa Amir ke-8 dan Amir ke-9 gitu ya. Amir ke-8 itu Abdurrahman An-Nasir dan Amir ke-9 itu Hakam Al-Muntasir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota Cordoba ditandai dengan banyaknya universitas yang didirikan. Nah, salah satu yang terkenal adalah Universitas Cordoba. Kemudian juga didirikannya masjid-masjid megah dan indah itu menunjukkan bahwa saat itu kesadaran untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan juga sangat tinggi. Nah, kemudian ilmu-ilmu apa saja sih yang terkenal pada waktu itu berkembang pesat gitu. Nah, yang pertama itu ada ilmu kimia. Ada seorang ilmuwan kimia bernama Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan terapan. Nah, kalau kita lihat ya, pada periode sebelumnya kan tidak terlalu diperhatikan mengenai ilmu kimia ini. Nah, pada periode kedua ini ilmu kimia mulai dirintis gitu oleh seorang tokoh bernama Abu Al-Qasim. Nah, beliau ini adalah perintis ahli bedah, ahli penyakit kulit dan ahli penyakit telinga itu. Jadi beliau nih dulu yang pertama mengenalkan gitu penyakit-penyakit tersebut atau pengobatan daripada penyakit tersebut. Dan juga beliau itu menciptakan banyak buku ya, tapi ada satu buku yang sangat terkenal hingga dijadikan referensi oleh para ilmuwan barat, yaitu judulnya Al-Ta'rif Liman Azazan Al-Ta'rif. Nah, ini adalah buku kedokteran ya isinya, dan buku ini tuh seperti buku yang paling diinginkan pada waktu itu oleh para kaum barat gitu, seperti universitas-universitas lain itu sengaja datang ke Andalusia itu untuk mencari referensi daripada buku tersebut. Nah, setelah ilmu kimia, ilmu kedokteran, kemudian juga ada sejarah. Nah, tidak jauh berbeda dengan pada masa di Damaskus atau periode Damaskus. Di periode Andalusia ini juga sejarah itu ditulis sedemikian rupa lebih banyak gitu, sehingga dapat dijadikan mata kuliah umum dan itu wajib diikuti oleh setiap mahasiswanya. Kemudian juga ada bahasa dan sastra, namun ada sedikit peningkatan apabila pada periode Damaskus ini hanya pengenalan ataupun penerjemahan buku-buku. Nah, pada periode Andalusia ini belajar, banyak mahasiswa mulai belajar atau dikenalkan dengan bahasa Arab gitu. Jadi pada periode Damaskus itu tidak adanya mata kuliah bahasa Arab, namun pada periode ini dikenalkannya bahasa Arab sekaligus juga tata bahasanya seperti nahwu, sorof, dan yang lain-lain. Nah, itu mungkin sekilas dari sejarah ilmu pengetahuan di dinasti Umayyah. Nah, untuk sejarah ilmu pengetahuan pada zaman dinasti Abbasiyah, ibu minta kalian untuk mencari tahu, kemudian dibuat makalahnya, sehingga nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bersama-sama, mungkin agar kalian lebih produktif gitu ya di rumah. Nah, mungkin cukup sekian pada pertemuan kali ini, karena ibu mohon maaf juga tadi telat masuk karena ada keterlambatan karena ada urusan gitu. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan makalah mengenai sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan di dinasti Abbasiyah. Untuk kelompoknya nanti ibu akan share di grup ya, jangan lupa untuk dikerjakan. Dan jangan lupa isi juga absen yang sudah ibu kirim linknya di grup ya. Nah, apakah ada yang ditanyakan mungkin? Nah, kalau tidak ada, mungkin cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terburu-buru karena waktunya sudah habis, dan ya ibu mengerti setelah ini kalian masih ada mata pelajaran ya. Ya, mungkin sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.